Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Jadi tadi kita sudah mendengarkan ya mengenai kepemimpinan dalam konsep teologi Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Syiah. Jadi memang dua kelompok ini yang mewakili kelompok Islam terbesar di dunia ya, Sunni dan Syiah. Nah, saya tidak akan menjelaskan bagaimana sejarah munculnya ajaran Syiah misalnya, karena saya kira kalian sudah pernah mempelajari dalam mata kuliah sejarah Islam. Nah, kita akan fokus tentang ayat-ayat kepemimpinan ya. Jadi secara garis besarnya, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu meyakini kepemimpinan di dalam Al-Quran itu basisnya, dasarnya adalah musyawarah. Ya. Jadi dalam model kepemimpinan apapun itu, basisnya adalah musyawarah. Nah, sebagaimana di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi yang faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri." Ya. Jadi bermusyawarah kalian dengan segala urusan apapun itu ya selalu didasari dengan musyawarah, termasuk dalam sistem pemerintahan. Nah, itu menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sedangkan Syiah, kalau kita misalnya merujuk ke tafsir-tafsir Syiah seperti tafsirnya Hussein At-Tabatabai ya, dalam tafsir Al-Mizan fi tafsir Al-Quran. Jadi At-Tabatabai ketika menjelaskan ayat ini, beliau tidak menafsirkan musyawarah itu sebagai asas pemerintahan Islam pasca wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi At-Tabatabai hanya menjelaskan bahwa Rasul memang telah melakukan musyawarah dengan sahabatnya sebelum terjadinya perang Uhud. Nah, jadi paling tidak konsep tentang musyawarah di dalam Al-Quran, jadi ayatnya ada di dalam Al-Quran, wasyawirhum fil amr. Nah, ini yang kemudian kelompok Sunni dan kelompok Syiah berbeda dalam pemahamannya. Apalagi memang persoalan imamah ini adalah salah satu dari 5 rukun imannya kelompok teologi Syiah. Jadi memang rukun imannya Syiah itu berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang biasa kita ketahui. Nah, kalau Syiah itu rukun imannya yang pertama itu tauhid. Kemudian yang kedua itu nubuwah ya, kepercayaan terhadap nabi, kenabian. Nah, kemudian yang ketiga, ma'ad, kepercayaan tentang adanya kehidupan di akhirat kelak. Nah, kemudian yang keempat, nah ini dia, al-imamah, kepercayaan terhadap adanya kepemimpinan itu memang haknya ahlul bait. Jadi, haknya keluarga Nabi. Nah, dalam hal ini adalah Ali bin Abi Thalib pasca wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang keempat. Jadi memang salah satu rukun imannya Syiah itu adalah imamah. Nah, kemudian rukun iman yang kelimanya Syiah itu adalah al-adl, keadilan Tuhan. Sehingga penafsiran-penafsiran yang terkait dengan musyawarah misalnya di dalam Al-Quran itu selalu diarahkan kepada 5 prinsip keimanannya Syiah. Ya. Apakah Syiah punya dalil? Nah, Syiah juga punya dalil bahwa kepemimpinan imamah itu adalah haknya ahlul bait. Kita tahu setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, yang menjadi khalifah itu adalah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kemudian Umar bin Khattab. Nah, bagi kalangan Syiah dianggap terjadi penyelewengan karena mereka meyakini ada dalil dalam Al-Quran, bahkan dalam hadis Rasulullah SAW yang menunjukkan bahwa yang menjadi pemimpin khalifah itu harusnya adalah dari golongan Ahlul Bait. Dalam hal ini adalah Ali bin Abi Thalib. Mereka merujuk kepada Al-Quran dalam surah Al-Ma'idah kalau nggak salah itu,
di ayat 67 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Wallahu ya'simuka minan nas. Innallaha la yahdil qaumal kafirin." Artinya, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, "Wahai Nabi, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu. Karena jika engkau tidak melakukan apa yang diperintahkan kepadamu, wahai Rasul, fama ballaghta risalatah, berarti engkau telah menyelisihi risalahmu." Nah, apa risalah itu? Apa yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad? Nah, itulah yang dijadikan sebagai dasar oleh kelompok Syiah, yaitu pada peristiwa Ghadir Qum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sebuah hadis. Kalau hadis berarti itu wahyu ya. Jadi apa yang diucapkan oleh Nabi itu berarti wahyu dari Tuhan. Berarti itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa hadisnya Rasulullah pada peristiwa Ghadir Qum? Man kuntu maulahu fa'aliyun maulahu. Siapa yang menjadikan aku sebagai walinya, maka jadikanlah Ali juga sebagai walinya. Nah, inilah hadis yang dijadikan dasar oleh mazhab Syiah bahwa yang berhak seharusnya pasca wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, bukan Abu Bakar, bukan Umar. Nah, sehingga ya tentu ada kekecewaan dari kelompok Syiah sebagai pengikutnya Ali, pembelanya Ali, ketika pesan Nabi pada peristiwa Ghadir Qum ini tidak diaplikasikan dalam pemilihan khalifah, tidak digunakan. Malah mereka bermusyawarah. Harusnya yang menjadi khalifah ya tidak perlu musyawarah. Ikuti saja hadis Rasulullah ini, man kuntu maulahu fa'aliyun maulahu. Ali jadi wali, dalam hal ini Ali jadi pemimpin, jadi khalifah. Sehingga memang inilah yang menjadi konsekuensi munculnya perbedaan mengenai kepemimpinan yang sampai saat ini masih terjadi. Ya, ibaratnya kalau kita bawa dalam konteks psikologi manusia, ya tentu kalau bukan keluarga kita yang diangkat misalnya jadi wali kota, yang jadi gubernur, meskipun misalnya kita yang berhak, tapi posisi tersebut diambil oleh orang lain, nah itu tentu akan menimbulkan kekecewaan. Sehingga inilah yang berdampak terhadap keyakinan-keyakinan dari kelompok Syiah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang memang banyak sekali perbedaannya. Tapi paling tidak ya tentu ada persamaan-persamaan tadi seperti yang disampaikan oleh temannya. Nah, jadi itu secara garis besarnya mengenai penafsiran ayat tentang kepemimpinan di dalam Al-Quran. Jadi saya simpulkan bahwa di dalam Al-Quran memang disebutkan tentang musyawarah, wasyawirhum fil amri. Nah, kelompok Sunni memahami musyawarah ini yang harus dijadikan dasar dalam sistem pemerintahan Islam, khususnya dalam mengangkat seorang pemimpin, bermusyawarah. Ibaratnya bahasa kita sekarang di Indonesia adalah demokrasi. Nah, tapi bagi kelompok Syiah, imamah ini adalah menjadi salah satu rukun iman mereka. Ya, sehingga ayat-ayat yang terkait dengan musyawarah ini harus dipahami dalam konteks keimanan mereka, yaitu imamah. Bahwa imamah itu adalah penunjukan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya dalam contoh penunjukan khalifah pasca wafatnya Rasulullah SAW, yang berhak itu adalah Ali bin Abi Thalib. Berdasarkan peristiwa Ghadir Qum, di mana Rasulullah SAW menyampaikan, man kuntu maulahu fa'aliyun maulahu. Kalau kamu menjadikan saya sebagai pemimpin, maka yang berhak menjadi pemimpin adalah Ali. Harusnya hadis ini, pesan ini yang dijadikan dasar dalam pengangkatan khalifah pasca wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, saya kira demikian secara garis besarnya mengenai tafsir ayat kepemimpinan di dalam Al-Quran dalam konteks teologi Sunni dan Syiah. Oke, sekali lagi terima kasih.
Saya akhiri, wallahul hadi ila siratin mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.